Jadi kalau kau mau hidupmu diberkati, sama-sama bilang sama saya melekat dengan Tuhan. Kalau kau mau bisnismu diberkati, pastikan bisnismu ada Tuhan di dalamnya, katakan amin. Kalau kau mau pekerjaanmu diberkati, semua aspek kehidupanmu mau diberkati, pastikan di sepanjang tahun dan seterusnya melekat dengan Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita nggak perlu kejar berkat, berkat yang mengejar setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi setiap kami. Kami boleh sampai hari ini di hari pertama di tahun yang baru 2025 semua karena anugerah Tuhan luar biasa melimpah bagi setiap kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Artinya anugerah Tuhan akan senantiasa melimpah di sepanjang hidup kami. Dan dalam anugerah Tuhan artinya kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya akan menerima anugerah Tuhan melimpah sepanjang hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan dengan ucapan syukur di tempat ini, setelah kami menaikkan pujian kami kepadamu Bapa, kami doa saatnya kami mau terima isi hatimu Bapa. Jamah kami, didik kami, bentuk setiap kami, arahkan kami Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, kami doa. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit dari pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan layakkan tubuh-Mu sebalik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, mohon ampun kelemahan tubuh Kau yang memberikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, hamba lemah tanpa Tuhan. Tapi oleh karena kasih kebaikan Tuhan, hamba punya kekuatan yang dari Tuhan. Oleh karena kasih kebaikan Tuhan, pengurapan Tuhan, Tuhan menyucikan, melainkan memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir yang menyaksikan semuanya pasti diberkati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, isi hati yang disampaikan pasti ada kuasa, pasti memberkati dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sukacita dengan iman. Sama-sama kita katakan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Haleluya, haleluya. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa. Saya rindu sekali lagi semuanya yang merasakan kebaikan Tuhan, yang ingin bilang Tuhan Yesus baik, boleh lambaikan tanganmu, katakan Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus baik. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan kita baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Pantesan saya tarik suara pas saya hilang sedikit. Oh, enggak ada suaranya. Ternyata yang lain sudah hilang entah kemana saudara. Tuhan Yesus baik, mereka enggak baik saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat imam musik, buat semua rekan-rekan yang sudah melayani. Saya mau bilang saudara, Tuhan baik bagi setiap kita. Dan saya mau bilang saudara, kalau Tuhan sudah baik di sepanjang hidup kita sampai hari ini, kalau Tuhan sudah baik di sepanjang tahun 2024, imani sungguh masuk tahun yang baru, kebaikan Tuhan akan melimpah bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhanku baik. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah di sepanjang tahun ini. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya kita, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Ini sama-sama kita katakan
Amin. Hosea 6 ayatnya yang ketiga. Ini adalah bagian dari khotbah Ibu Gembala Sidang Saudara yang tadi pagi sangat memberkati saya. Dan saya lanjutkan saudara dan saya sampaikan untuk sesi yang jam 10. Kalau saudara tadi datang sesi jam 10 atau saudara nonton sesi jam 10, artinya berkatnya double hari ini. Haleluya. Yuk, Hosea pasal yang ke-6 ayatnya yang ketiga yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita akan baca saudara. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. 3, ya, marilah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti apa? Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang apa? Sekali lagi saudara, 3, ya, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul apa? Seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang apa? Sama-sama bilang, sama saya mengenal Tuhan. Amin. Kalau saudara pelajari kata mengenal Tuhan, saudara, bahasa aslinya adalah menggunakan kata yada, saudara. Dan salah satu makna dari kata yada ini, saudara, artinya apa? Menjadi satu tubuh. Sama-sama bilang, sama saya satu tubuh. Amin. Artinya apa? Artinya melekat. Artinya apa? Menyatu dengan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya melekat. Sama-sama bilang, sama saya menyatu dengan Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, inilah yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Inilah yang Tuhan mau terjadi antara kita dengan Tuhan. Yaitu apa? Kita menyatu dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Saudara, tadi pagi Ibu Gembala Sidang bilang apa? Saudara, masuk tahun yang baru, pastikan saudara dan saya semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan saudara. Saya mau bilang saudara, kita bicara tentang saudara dan saya digambarkan seperti domba saudara. Karena memang kekuatan seekor yang namanya domba ada ketika dia melekat dengan gembalanya. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, masuk tahun yang baru jangan jauh dari Tuhan. Amin. Masuk tahun yang baru jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi pastikan apa saudara, setiap langkah hidup kita ada Tuhan di sana. Setiap detik hidup kita melekat dengan Tuhan di sana. Saya mau bilang saudara, kalau sepanjang tahun dan seterusnya kita melekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, saya mau bilang saudara, hidup kita pasti luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, dan hari ini saudara, judul khotbah saya melanjutkan dari apa yang Ibu Gembala Sidang sampaikan. Saya beri judul di sini bicara tentang melekat dengan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya melekat dengan Tuhan. Amin. So, apa dampak ketika saudara dan saya melekat dengan Tuhan? Kita lihat Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 6, saudara. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 kita akan baca bergantian. Saya 1, saudara 2, kita gantian ayat 6. Kita akan baca sama-sama. Dampak ketika saudara dan saya melekat atau menyatu dengan Tuhan. Saudara, saya 1, saudara 2, gantian 6. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita lihat. Saya 1, saudara 2, gantian 6 sama-sama. Demikian ayatnya yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 silakan. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4, ya. Ayat yang kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam pengumpulan orang benar. Ayat 6 sama-sama 3, ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik apa? Menuju kebinasaan. Kalau saudara baca ayat 1 sampai 6, saudara akan bisa mengambil kesimpulan bahwa apa? Ini bicara tentang apa saudara? Orang-orang yang hidup dalam Tuhan, orang-orang yang melekat dalam Tuhan, dan dampak ketika saudara dan saya hidup dalam Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya hidup dalam Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya melekat dengan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya dampak melekat dengan Tuhan. Amin. Dan juga sama-sama kita akan bahas apa dampak hidup melekat dengan Tuhan. Saya mau bilang saudara, doa saya melalui penonton hari saudara dan saya semakin melekat dengan Tuhan, maka hidup sepanjang tahun kau akan melihat hidup yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak hidup melekat dengan Tuhan? Yang pertama saya mencatat adalah hidup kita berbahagia. Sama-sama bilang, sama saya berbahagia. Sama-sama bilang, sama saya sukacita penuh.
Amin. Ayat 1, Mazmur 1 ayatnya yang pertama. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mazmur 1 ayatnya yang pertama, sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, berbahagialah. Dan yang tidak apa? Dan yang tidak duduk dalam apa? Bagian awal dikatakan apa? Berbahagia. Siapa yang mau bahagia? Haleluya. Saya percaya semuanya mau bahagia. Amin. Saya mau bilang saudara, semua orang mau bahagia. Orang berusaha pengen uang banyak saudara. Salah satu tujuannya adalah apa? Karena ingin bahagia. Betul ya? Iya kan? Kan kalau kita punya banyak uang saudara, kita mau belanja di mall lebih bahagia daripada kita nggak punya uang. Betul ya? Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Apa cuma saya yang merasakan seperti itu saudara? Saya kalau belanja tanpa lihat harga lebih bahagia daripada setiap belanja sambil. Haleluya. Lebih enakan belanja. Mau yang itu. Sama yang itu, manajernya juga, bawa pulang sekali. Haleluya. Iya kan? Saya mau bilang saudara, orang pengen punya banyak uang, salah satu tujuannya adalah apa? Karena pengen bahagia saudara. Orang mau punya rumah mewah karena pengen bahagia, betul ya? Saya pernah tinggal di rumah yang triplex sana sini saudara. Orang ngorok di sebelah kedengaran sampai rumah saya saudara. Betul, kalau dia ngoroknya enak, masih enak didengar, nggak apa-apa. Satu nada, do. Oh Tuhan Yesus. Iya, nggak ada kebahagiaan sama sekali. Makanya ada orang pengen rumah mewah karena pengen bahagia. Orang pengen punya pasangan cakep, salah satu tujuannya karena pengen bahagia. Betul tidak? Iya kan? Iya kan? Tapi pertanyaan saya, apakah semua bisa menjamin kebahagiaan yang sejati? Langsung tidak. Udah punya semua? Haleluya. Amin dong. Amin. Kenapa? Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, firman Tuhan jelas, kebahagiaan sejati, sukacita sejati hanya ada dalam Yesus. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mungkin dengan semuanya itu saudara bisa dapat kesenangan, tetapi kesenangan yang sementara saudara. Kenapa? Karena kebahagiaan yang sejati hanya ada ketika kita punya Yesus dalamnya. Ketika kita ada Yesus dalam hati setiap kita saudara. Karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita, kebahagiaan yang sejati. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, ada orang yang mohon maaf punya banyak uang juga. Karena nggak ada Yesus, akhirnya apa saudara? Akan ada satu titik di mana apa saudara? Dia merasa kosong di sana saudara. Ada orang yang punya rumah mewah yang luar biasa saudara. Yang dia kalau mau ke kamar mandi aja harus naik ojek saudara. Saking gedenya rumahnya saudara. Iya, udah naik ojek sampai sana ditanya lagi, toilet di mana ya? Naik ojek lagi dia saudara, haleluya. Tapi ternyata menderita juga saudara. Ada orang yang suaminya gantengnya. Pacarku, suaminya udah kayak Roy Martin. Ini kelas-kelas tua-tua nih pasti. Suaminya udah kayak Lee Min Ho. Nah ini baru cocok, kayaknya Roma itu gak cocok tadi. Makanya, iya kan. Tapi gak bahagia, tersiksa. Kenapa? Karena suaminya gak hidup dalam Tuhan. Dia juga gak hidup dalam Tuhan. Jadi yang ada berantem tuh tiap hari saudara. Apa lu? Kadang-kadang berantemnya hanya hal sepele. Hal itu apa? Macam apa Pak? Berebut pensil alis. Karena Lee Min Ho pakai pensil alis, dia, pensil alis gue, oh Tuhan Yesus. Karena sukacita. Ada suami-suami punya istri cantik, tapi karena nggak dalam Tuhan, tersiksa juga. Betul nggak? Shalom bapak-bapak. Apakah istri yang cantik menjamin kebahagiaan yang sejati? Iya. Kenapa ibu-ibu ikutan menjamin? Enggak juga. Saudara pikir dari perspektif kami, laki-laki punya istri cantik 100% bahagia? Tidak. Kenapa? Maintenance-nya mahal bos. Maintenance mahal, betul? Betul tidak? Betul para suami? Ya. Istri cantik pakai FIFA gatal-gatal dia saudara. Mohon maaf yang kerja di FIFA, haleluya. Haleluya. Minimal dia SK2. Oh darah Yesus. Haleluya. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, semuanya mau bahagia.
Firman Tuhan kasih kita kunci kalau mau hidup bahagia yang sejati, sama-sama bilang sama saya melekat dengan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, keadaan mungkin boleh berubah tapi Tuhan gak pernah berubah. Amin. Keadaan mungkin boleh sulit tapi jaminan dari sorga membawa kita sukacita yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu melekat dengan Tuhan. Bilang sama yang ngomong di situ ada sukacita kebahagiaan yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa dampak ketika saudara dan saya melekat dengan Tuhan? Yang kedua, saya mencatat di sini saudara adalah diberkati. Sama-sama bilang sama saya diberkati. Setelah bahagia, siapa yang mau diberkati Tuhan? Haleluya. Saya mau bilang saudara, kita lihat ayatnya yang ketiga sama-sama. Ayatnya yang ketiga, Mazmur 1 ayat yang ketiga, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Haleluya, sama-sama 3. Ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja apa? Sekali lagi saudara 3, ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya mau bilang saudara, pohon butuh air, betul ya? Pohon butuh air, dan bicara tentang pohon ketika dia akarnya ada dalam tanah yang subur, tanah yang mengandung air akan membuat pohon itu bertumbuh dengan baik. Nah, kalau pohon di tepi aliran air artinya apa? Suplai airnya bukan saja cukup tetapi berlimpah. Sama-sama bilang sama saya berkelimpahan. Inilah yang akan kita terima konsekuensi ketika kita melekat dengan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita melekat dengan Tuhan, kita akan senantiasa diberkati. Kenapa? Karena kita bersumber melekat dengan apa saudara? Dengan sumber berkat yang sejati, katakan amin. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara pegang kartu kredit tambahan, yang owner kartu kredit pertamanya itu unlimited saudara. Saudara pegang kartu kredit tambahan, sama-sama unlimited, yang satu unlimited. Terus yang punya Jeff Bezos. Saudara nggak tahu Jeff Bezos? Orang paling kaya sewarakas dan sekitarnya. Jeff Bezos, iya. Dia juga orang nomor 2 terkaya di Tambun, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau kartu kredit saudara terhubung dengan rekeningnya Jeff Bezos. Oh Tuhan Yesus. Itu mau belanja ya, apa tinggal gesek. Apa-apa. Sikit. Kalau yang kasirnya juga cerewet, bukan gesek di mesinnya, di bibirnya, diam lu. Maaf saya bercanda ya. Sekarang orang sensitif, saya jadi takut bercanda saudara. Tapi maksudnya ini analogi saja. Saya mau bilang sekali lagi saudara ya. Unlimited, saya mau bilang itulah yang terjadi gambaran saudara, walaupun tidak bisa menggambarkan 100%, ketika saudara dan saya hidupnya melekat dengan Tuhan. Saya mau bilang saudara, saya percaya semuanya mau diberkati Tuhan, amin. Nah melekatlah dengan sumber berkat, amin. Jangan jauh dari itu, ada banyak orang kadang-kadang saudara malah justru mencari berkat di luar dari zonanya Tuhan. Ya, iblis bisa kasih berkat, tapi saya mau bilang saudara, iblis kasih berkat ujung-ujungnya adalah jebakan saudara. Kalau Tuhan dia memberi berkat dengan ketulusan, katakan amin. Jadi kalau kau mau hidupmu diberkati, sama-sama bilang sama saya melekat dengan Tuhan. Kalau kau mau bisnismu diberkati, pastikan bisnismu ada Tuhan di dalamnya, katakan amin. Kalau kau mau pekerjaanmu diberkati, semua aspek kehidupanmu mau diberkati, pastikan di sepanjang tahun dan seterusnya melekat dengan Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita nggak perlu kejar berkat yang mengejar setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu melekat dengan Tuhan. Kau pasti dikejar berkat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara. Apa dampak melekat dengan Tuhan? Tapi menurut saudara sebelum kita pindah poin yang ketiga, lebih enak ngejar berkat atau dikejar berkat? Hah? Dikejarlah. Iya kan? Contohnya saudara jatuh cinta, saudara mengejar, banyak modal keluar. Apalagi kalau gebetan saudara jual mahal. Yuk kita makan di mana? Pecel lele. Oh my God.
Pecel lele aku gatal-gatal, oh my God. Minimal aku tuh Wiro Sableng, oh darah Yesus. Kamu memang sito gendeng, oh ya Tuhan. Haleluya, makanya saudara kalau dikejar berkat sukacita, haleluya. Gak apa-apa ya saudara ya, kita agak santai dulu hari ini saudara ya. Jangan khotbah yang berat-berat dulu saudara, kurang tidur ini saudara, haleluya. Yang ketiga, apa dampak melekat dengan Tuhan? Yang ketiga, sama-sama bilang sama saya berhasil. Sama-sama bilang sama saya keberhasilan. Masih dalam ayat yang ketiga, Mazmur 1 ayat yang ketiga, sama-sama kita baca. 3, iya. Ia yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan apa? Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang apa? Sekali lagi bagian terakhir, apa saja yang diperbuatnya apa? Sama-sama bilang sama saya berhasil. Kunci atau dampak ketika saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, ada roh keberhasilan dalam hidup kita, katakan amin. Makanya gembala sidang kita saudara selalu bilang apa? Kalau saudara dan saya hidup dalam Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, ada Tuhan dalam kita, kita tinggal dalam Tuhan, kita punya roh the best, the biggest di bidangnya. Kenapa? Karena memang dampak kemelekatan kita dengan Tuhan adalah keberhasilan, katakan amin. Saudara bisa lihat ada banyak orang ketika dia hidup dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, akhirnya hidupnya berhasil. Kenapa? Karena keberhasilan promosi datangnya dari Tuhan, katakan amin. Kalau kau mau bisnismu berhasil, melekat sama Tuhan, katakan amin. Kalau kau mau karirmu berhasil, melekat sama Tuhan. Ada banyak orang, mohon maaf ya, mindsetnya begini, oh kalau aku dekat sama si A, sama si B, aku akan berhasil. Kalau aku nempel sama si ABC itu, ABC, aku akan berhasil. Sorry, terpatri gara-gara anak saya. Setiap pagi apa teh. Saya mau bilang saudara, kau mengandalkan manusia, kau pasti kecewa. Kalau kita andalkan manusia, kita pasti kecewa. Oh, aku berharap kalau aku dekat sama dia, nanti aku bisa naik, aku bisa dipromosi. Saya mau bilang saudara, justru kadang-kadang orang yang kita harapkan untuk bantu kita naik, ternyata di belakang kita adalah orang yang ternyata mau menghalangi kita saudara. Karena dia takut, dia insecure dengan keberhasilan kita saudara. Pernah gak ngalamin gitu? Ada orang di depan kita, oh aku akan bantu kamu, aku akan tolong kamu. Padahal di belakang, oh kalau gua angkat dia bahaya nih, posisi gua terancam nih. Akhirnya di depan kita dia baik, di belakang kita dijelek-jelekin sama atasan kita saudara. Pernah ketemu orang macam begitu? Banyak. Ya, ada nggak di sini? Boleh angkat tangan nggak? Ada. Kalau ada, mari kita baptis sama-sama dia di sini. Haleluya. Karena orang macam begitu tuh ngeselinnya minta ampun saudara. Iya kan? Tapi saya mau bilang kalau kita melekat dengan Tuhan, kita melekat dengan sumber promosi yang sejati, orang nggak bisa halangi promosi kita. Amin. Kalau Tuhan mau angkat, nggak ada satupun yang bisa halangi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Coba kita buka saudara, Wahyu pasalnya yang ketiga ayat yang ke-8. Wahyu 3 ayat yang ke-8, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Aku tahu apa? Lihatlah. Perhatikan yang saya garis tebal. Lihatlah, aku telah apa? Yang tidak dapat ditutup oleh apa? Bila kau yang membuka pintu, dapat menutupnya. Bila kau yang tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, yang menarik dari promosinya Tuhan adalah kadang-kadang kita nggak bisa sangka hal yang kecil bisa Tuhan pakai untuk membawa promosi buat kita saudara. Yes, nggak usah jauh-jauh. Pendeta saudara ada kan yang begitu kan? Cuman gara-gara ngomong dua kata, war takjil. Masuk akal enggak itu saudara? Kadang-kadang saya berpikir,
kumaha ieu teh aing lieur. Aya naon? Tapi itulah Tuhan, saudara. Selama kita mau melekat sama Tuhan, berkat promosi yang mengikuti setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, melekat dengan Tuhan. Di situ ada kesuksesan, di situ ada keberhasilan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, imam musik boleh siap-siap. Apa dampak ketika saudara dan saya melekat dengan Tuhan? Yang keempat adalah memiliki kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, memiliki kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, kuat. Kita lihat ayat 4 sampai 5, saudara. Ayat 4 sampai ayat yang kelima. 3, iya, bukan. Mereka seperti apa? Ayat yang kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam apa? Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah, orang fasik, saudara, mereka nggak punya kekuatan, mereka nggak punya daya tahan. Kita yang melekat dengan Tuhan, kita sebaliknya. Artinya begini, hidup dalam Tuhan kan bukan berarti nggak ada badai ya. Hidup dalam Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Hidup dalam Tuhan bukan berarti nggak ada tantangan. Jadi jangan lagi kaget lagi kalau ada masalah. Saya pikir Pak Pendeta saya ikut Tuhan nggak ada masalah. Saya pikir saya ikut Tuhan nggak ada tantangan. Ya, saya mau bilang saudara, kalau kau ikut Tuhan dengan harapan nggak akan ada masalah. Yes, mantap. Menghayal katanya. Saya mau bilang kau akan jadi orang Kristen yang kecewa. Iya kan? Malah kadang-kadang kita baru ikut Tuhan, masalah langsung datang bertubi-tubi, saudara. Ada jemaat yang datang sama saya bilang begini, Pak Pendeta, dulu saya hidupnya biasa-biasa aja Pak Pendeta, waktu saya belum ikut Tuhan mah dulu saya itu santai-santai aja. Sekarang ketika saya ikut Tuhan Pak Pendeta, kok kayaknya masalah banyak banget datang Pak Pendeta. Ya karena iblis langsung jadikan kita sebagai target operasinya, saudara. Iya kan? Karena kalau saudara hidup dalam Tuhan, ujung-ujungnya keselamatan. Ujung-ujungnya kemenangan, ujungnya berkat. Ya iblis gak rela dong. Makanya dia pakai segala macam cara untuk menyerang setiap kita. Makanya Tuhan gak janji ikut Tuhan gak ada masalah. Tuhan gak janji ikut Tuhan gak ada tantangan. Tapi begini, kalau kita melekat dengan Tuhan, ada kekuatan untuk menghadapi setiap masalah tantangan. Amin. Kalau saudara pernah lihat gak ada orang-orang yang kayaknya masalahnya berat banget. Kayaknya tantangannya berat banget. Tapi kok kayaknya kuat gitu. Ketika kita cari tahu lebih dalam, ternyata hidupnya, hatinya melekat sama Tuhan, saudara. Tapi ada orang-orang yang kadang-kadang, masalahnya kadang-kadang kita lihat, Pak Pendeta, tapi kan Pak Pendeta tidak ada di dalam sepatunya mereka. Ya ngapain juga gue di sepatunya mereka. Itu peribahasa. Iya saya tahu, kadang-kadang maksudnya mungkin kita nggak ada di posisinya mereka. Cuma kan kadang-kadang kita bisa lihat, kayaknya biasa aja nih. Cuman gara-gara suami pas Natal ngecat rumah warna merah full, udah minta cerai. Rumah saya udah kayak kantor partai. Ya iya kantor partai, tapi kan ya udahlah cincai lah. Nggak usah. Kadang-kadang sampai mau segitunya, iya kan ya. Ada orang-orang kadang-kadang masalah kecil, kayaknya udah masalah gede banget sudah. Pernah ketemu nggak orang macam gitu? Iya kan? Cuman gara-gara mohon maaf ya, masuk gereja asernya pas salaman, lagi buang muka. Udah DM seluruh pendeta setiberias. Pokoknya ya, gue gak mau lagi ke gereja Gading Nias Pak Pendeta ya. Gue gak mau, itu gereja toksik banget. Ya masa aku datang ke gereja mau datang sukacita, asyirnya buang muka. Hey, kalau dia buang muka ya udahlah. Ya
yang dia buangkan muka dia, bukan muka saudara. Kalau pas salaman terus dia, jangankan saudara, saya juga naik darah tinggi. Ya udahlah. Ada orang kadang-kadang masalah kecil, berat, rasanya berat, udah kayak, oh Tuhan. Karena seringkali nggak melekat dengan Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan. Amin. Jadi kalau saudara baca tokoh-tokoh Alkitab, kenapa mereka punya kekuatan walaupun masalah tantangan udah sangat luar biasa. Contohnya Ayub, itu masalahnya tantangannya luar biasa. Tapi kenapa Ayub tetap kuat? Karena dia hidupnya melekat dengan. Saya akan tutup dengan analogi, karena saya udah teriak-teriak, tim saya duduk manis di sana. Jadi dia juga harus merasakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Silakan. Ibarat dia adalah saudara dan saya. Apakah kita hidup bisa bebas dari badai, goncangan? Nggak bisa, goncang bisa datang. Makanya kalau nge-gym jangan cuma sampai di daftar. Nge-gym cuma sampai di daftar, otot apa yang terbentuk? Akhirnya saya kemarin ajak dia, yuk kita nge-gym. Kak, udah habis membershipnya. Ya. Emang dia dermawan, nyumbang doang dia. Iya kan? Badai goncangan bisa datang kapan saja. Haleluya. Tapi bedanya, kalau kita melekat sama Tuhan. Saya analogikan mimbar ini sebagai Tuhan. Saya analogikan mimbar ini sebagai Tuhan, saudara. Kalau kita melekat sama Tuhan, goncangan mungkin boleh ada. Tapi kemelekatan membuat kita kuat. Amin. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi, masuk tahun yang baru, jangan sekali-sekali jauh dari Tuhan. Tetap melekat sama Tuhan. Ada sukacita, ada berkat, ada damai, ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, melekat sama Tuhan. Hidupmu pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini berkati, boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan. Kau sumber bagi semua orang yang membutuhkan. Mari doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita di hari pertama di tahun 2025 ini. Masuk tahun yang baru, pastikan setiap langkah kita melekat sama Tuhan. Setiap langkah hidup kita, setiap detik hidup kita melekat sama Tuhan. Karena dalam kemelekatan ada sukacita yang sejati. Dalam kemelekatan ada berkat yang sejati. Dalam kemelekatan ada keberhasilan, ada promosi yang sejati. Dan dalam kemelekatan ada kekuatan yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Sehingga apapun badai, apapun gelombang yang coba menerjang kehidupan kita sepanjang tahun ini, dengan bangga kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku kuat, aku pasti lihat kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan.